Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Kantate, 10 Mei 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, nas firman hari ini diberi judul Nyanyian Kemenangan. Kemenangan siapa dan karena apa? Untuk menjawabnya, saya akan memberi penjelasan. Pada zaman Yohanes menuliskan kitab Wahyu, jemaat Kristen sedang ditindas habis-habisan oleh penguasa Romawi yang sangat kejam dan bengis. Nah, untuk menguatkan iman jemaat, Yohanes pun mengirimkan surat-surat penggembalaan. Namun, jika isi surat itu terlalu vulgar atau terang-terangan, kemungkinan besar akan diberangus oleh intelijen Romawi. Maka Yohanes dengan penuh hikmat membuat kata-kata sandi untuk menyamarkan pemberitaan Injil tersebut, sehingga surat-suratnya bisa lolos sensor dari pengawasan penguasa saat itu. Namun, tentu saja jemaat Kristen pada waktu itu mengerti bahasa-bahasa kiasan atau kata-kata sandi tersebut. Gaya penulisan kitab Wahyu ini disebut dengan sastra apokaliptik. Misalnya, Yohanes menggambarkan penindas dengan figur binatang naga atau angka 666 untuk menunjuk kaisar yang kejam. Itu sebabnya kitab Wahyu yang syarat dengan bahasa sandi tidak boleh kita pahami secara harafiah di masa sekarang, supaya kita jangan salah paham, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemenangan yang dimaksud dalam nas hari ini adalah kemenangan orang-orang Kristen dari penindasan penguasa Romawi. Pada saat itu, abad pertama, Kaisar Nero yang terkenal dengan kebengisannya menganiaya orang Kristen dengan sangat keji. Secara politik, sosial, religius, dan bahkan secara ekonomi, orang-orang Kristen didiskriminasi secara masif. Dalam situasi demikianlah, Yohanes berusaha menghibur dan menguatkan iman jemaat. Inti dari pesan Yohanes adalah bahwa penguasa di bumi ini tidak akan langgeng. Sembarang waktu bisa ditumbangkan oleh Allah. Sebab penguasa dari segala penguasa adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes mengingatkan supaya orang Kristen tetap tabah dan dengan sabar menantikan kemenangan dari Tuhan. Yohanes melihat bahwa keselamatan telah datang dan kuasa pemerintahan Allah sedang terjadi. Dan benar saja, pada abad kedua, rejim penindas kekristenan mulai runtuh. Malahan pada abad ketiga, setelah Kaisar Konstantinus berkuasa, agama Kristen berubah menjadi agama negara. Berubah 180 derajat. Orang-orang Kristen yang setia dengan imannya beroleh
kemenangan, sementara para penindas lenyap dalam kebinasaan. Saudara-saudaraku, saat ini banyak yang bermunculan teori-teori konspirasi di balik wabah COVID-19. Ada yang mengatakan virus ini sengaja dibuat oleh si A. Virus ini dibuat oleh perusahaan B. Atau virus ini dibuat oleh negara C karena mereka punya keuntungan besar di balik wabah tersebut. Ada juga yang menduga bahwa virus ini datang dari planet lain yang dibawa oleh alien. Ada juga yang mengatakan bahwa virus ini adalah reaksi alam yang telah rusak oleh ulah manusia. Dugaan tersebut sah-sah saja, walau perlu pembuktian di kemudian hari. Namun yang pasti, bahwa hidup kita saat ini sedang digempur oleh suatu kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa kegelapan. Kita tidak sedang dianiaya oleh tirani seperti dalam kitab Wahyu, melainkan suatu makhluk hidup yang sangat kecil, namun mematikan, bernama virus corona. Luar biasanya lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, virus ini tidak hanya menyerang kesehatan, tapi efek dominonya sangat luar biasa, apalagi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan. Kalau dulu misalnya kita diserang bencana atau wabah di suatu tempat, kita bisa ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih aman. Kalau sekarang, nyaris tidak ada tempat yang aman untuk kita. Virus corona ini sangat dahsyat dalam menghancurkan hidup kita dalam berbagai aspek. Kita dibuatnya nyaris tak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita bersukacita dan menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Kita harus mengakui bahwa si iblis juga memiliki kuasa yang tidak boleh dianggap remeh. Iblis punya trik untuk meruntuhkan iman kita. Namun kita percaya bahwa keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah jauh lebih berkuasa atas iblis. Musuh-musuh Tuhan akan menjadi tumpuan kakinya. Nah sekarang, kepada siapakah Allah memberikan kemenangan itu? Yaitu kepada mereka yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya, kepada orang-orang yang setia pada imannya. Dan orang-orang yang setia inilah akan beroleh mahkota kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, sudah sekitar 2 bulan ini kita mengalami tekanan hidup karena COVID-19. Tekanan itu makin bertambah karena desakan ekonomi, sementara peluang untuk mencari nafkah semakin terbatas. Tanda-tanda membaik rasanya makin jauh. Buktinya, semakin banyak orang yang terjangkit virus. Apalagi statistik menunjukkan bahwa yang terpapar virus di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Namun, sebagai informasi memberikan kita semangat, kita perlu belajar dari negara-negara yang berhasil mengurangi penyebaran virus corona secara signifikan. Misalnya, Malaysia, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara lain. Jumlah yang terjangkit virus dan angka kematian semakin menurun dengan tajam. Tentu itu karena kebijakan pemerintahannya dan kemauan masyarakatnya untuk bekerja sama menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku, kita sudah harus mengantisipasi sampai beberapa bulan ke depan agar kita tetap bisa bertahan, apalagi soal kebutuhan ekonomi. Namun di tengah himpitan saat ini, jangan sampai lupa bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang paling penting kita lakukan saat ini, kita tetap bekerja dengan mengikuti protokol kesehatan, sembari tetap memiliki harapan bahwa esok Tuhan akan nyatakan kuasanya. Rasa frustasi bisa lebih mematikan dari virus tersebut. Itu sebabnya kita harus bersama-sama belajar mensyukuri hidup ini, berbagi dengan sesama, saling menguatkan iman. Janganlah takut. Meski iblis punya kuasa, Allah kita lebih berkuasa. Meski iblis mampu membunuh Yesus, namun ia bangkit dan menang. Percaya pada kuasa Tuhan harus membuat kita semakin mawas diri, bukan malah anggap enteng. Tuhan punya kuasa menaklukkan penguasa
kuasa gelap termasuk virus corona. Namun Tuhan juga ingin kita, orang-orang Kristen, terlibat aktif di dalam karya keselamatan Allah tersebut. Kita harus menjadi teladan di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran virus itu. Karena itu, tetaplah berharap dan optimis akan kuasa Allah. Itulah yang akan mengobarkan semangat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah menguatkan iman kami dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sebagaimana orang Kristen atau jemaat mula-mula yang mengalami aniaya, penderitaan dari penguasa Romawi pada saat itu. Mereka selama puluhan tahun tertindas, bahkan ada yang putus asa. Namun Tuhan melalui hamba-Mu seperti Yohanes dan rasul-rasul yang lain memberikan semangat dan penguatan sehingga iman mereka tetap bisa bertahan menghadapi segala penindasan dari penguasa-penguasa di dunia yang sangat kejam pada waktu itu. Dan benar saja, Tuhan menunjukkan kuasa-Mu bahwa ternyata kuasa yang ada di bumi ini tidak bertahan. Tuhan telah mengalahkannya, yaitu kuasa iblis, kuasa kegelapan, dan kuasa si jahat. Dan pada saat ini ya Tuhan, di tengah penderitaan kami, di tengah pergumulan kami yang sangat berat karena wabah COVID-19 ini, tidak hanya kesehatan, tapi juga secara sosial, apalagi ekonomi, kami semakin tertekan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya berharap dan tolonglah kami agar menjadi orang Kristen yang setia dalam iman kami meskipun gelombang kehidupan datang menghantam kehidupan kami. Tetapi juga karya keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi kami dalam rangka menghentikan COVID-19 ini, Tuhan juga menginginkan kami terlibat aktif, khususnya orang-orang Kristen, supaya kami bisa menjadi teladan di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami yakin dan percaya bahwa di beberapa negara lain telah berhasil menghentikan penyebaran virus ini karena ada kerjasama yang baik dari pemerintah dan warga. Kami juga mau seperti itu ya Tuhan. Biarlah kami bergandengan tangan, seluruh warga negara, khususnya orang-orang Kristen, mau peduli menjaga kesehatan dirinya, menjaga social distancing, agar kami patuh kepada peraturan pemerintah dalam menghentikan wabah virus corona ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami. Kami puji, kami muliakan Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.